Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan sekalian rahmati Allah, kita lanjutkan tentang perang Bani Mustalik serta peristiwa yang terkait dengannya. Kalau perang Bani Mustalik secara langsung kita sudah selesaikan di pertemuan sebelumnya, di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mendapatkan banyak ghanimah, mendapatkan banyak harta rampasan perang, dan bahkan kemudian banyak dari suku Bani Mustalik yang kemudian masuk Islam. Termasuk juga bagaimana Juwairiyah binti Haris itu termasuk kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah itu dilakukan oleh muslimin, maka kemudian Rasulullah para sahabat bermaksud kembali ke Madinah. Dalam perjalanan kemudian Rasulullah para sahabat beristirahat di satu tempat. Saat sedang beristirahat itulah, ya, di sini yang saya sampaikan kemarin, di perang ini juga orang-orang munafik ikut berperang. Tetapi keberadaan mereka itu tidak menambah kekuatan, justru menjadi masalah besar yang muncul dalam perang Bani Mustalik ini. Jadi sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taubah, "Law kharaju fikum ma zalukum illa khabala, walau awdahu 'alaikum walau awdahu khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu 'alimun bil zalimin." Kata Allah, jika mereka berangkat bersamamu, yaitu orang-orang munafik, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, kata Allah. Jadi meskipun jumlah kaum muslimin banyak, di antaranya adalah orang-orang munafik, itu tidak menambah kekuatan. Malah hanya akan membuat kekacauan. Jadi justru menambah kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Jadi followernya orang munafik di masa itu juga ada. Jadi padahal itu generasi sahabat gitu. Tapi tetap saja ada followernya orang-orang munafik. Padahal mereka generasi yang juga bertemu dengan Rasulullah. Mereka tahu turunnya Al-Quran, tapi mereka banyak yang menjadi followernya orang munafik. Salah satu sebabnya apa? Sebabnya kehebatan orang munafik dalam mengolah kata, dalam membuat opini. Kalau bahasa kerennya membuat narasi. Sekarang itu sehingga banyak di antara kaum muslimin yang kemudian menjadi pengikut orang-orang munafik. Nah, peristiwa ini membuktikan itu. Peristiwa ketika saat Rasulullah para sahabat istirahat, ketika itu ada seorang budak Umar bin Khattab namanya Jahjah. Nah, yang sebelumnya ada seorang Ansor namanya Sinan, di mana ketika itu sedang mengantri air di sebuah mata air atau di sebuah sumur. Tiba-tiba Jahjah yang baru datang itu menyelam. Dan tindakan Jahjah ini tidak disukai oleh Sinan. Kemudian Sinan pun mengeluarkan kata-kata yang melecehkan, karena Jahjah itu adalah seorang budak. Maka saat Jahjah diperlakukan seperti itu, kemudian dia berteriak seolah meminta bantuan kepada orang-orang muhajirin.
Sehingga bangkitlah beberapa orang muhajirin ketika itu yang sebelumnya tidak ikut mengantri. Nah, melihat orang-orang muhajirin bangkit, kemudian singa pun berteriak memanggil orang-orang Ansor. Maka bangkitlah orang-orang Ansor, sehingga berhadapanlah ini kaum muslimin antara muhajirin dan Ansor. Ini hampir perang gitu, kondisinya. Jadi hampir terjadi benturan yang luar biasa antara muhajirin dan Ansor. Kenapa? Dipicu oleh fanatisme yang berlebihan ketika itu. Ya. Maka peristiwa ini ketika mereka sudah saling berhadapan, tinggal menunggu waktu saja, kemudian mereka bisa bertempur, saling membunuh bahkan antara kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah diberikan kabar. Maka Rasul pun datang menemui mereka yang sudah bersiap-siap dengan pedangnya mereka masing-masing akan membunuh sesama muslim. Maka kemudian Rasulullah pun melerai mereka dan memperingatkan mereka dengan keras. Apakah masih ada sifat-sifat kejahilian pada diri kalian? Maka ketika itu para sahabat yang sudah bersiap untuk membunuh saudaranya sendiri, ya, muhajirin dan Ansor, kemudian tersadarlah mereka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga akhirnya mereka pun saling berpelukan. Artinya ini sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sudah selesai nih masalahnya. Gitu. Sudah bisa dilerai dan sudah kembali kepada posisi awal. Ya. Namun di tempat yang lain, di kemahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia dapat kabar tentang peristiwa ini, di mana orang-orang Ansor bercerita tentang kejadian itu. Maka inilah momen yang ditunggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini saatnya nih untuk menghancurkan kaum muslimin. Dimulai bagaimana dibuat narasi buruk tentang muhajirin. Ya, bahasa sekarang digoreng ya. Itu orang-orang nggak tahu diri, itu orang-orang muhajirin. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, datang kemari nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, lalu kita sambut, kita kasih tempat tinggal, kita jamin. Ini malah pengen kurang aja. Lama-lama ini bisa-bisa kita yang disingkirkan. Nah, dengan narasi ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini para sahabat yang Ansor khususnya, yang tadinya sudah selesai, itu bangkit lagi. Oh iya benar. Bahkan sampai kemudian ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan begini, bahasa orang Arab ketika itu. Jadi kenyangkan anjingmu, maka dia akan menerkam. Jadi bahasanya kasar banget. Jadi kenyangkan anjingmu, maka dia akan menerkam. Ini dalam pandangan orang-orang Arab, ini kata-kata kasar banget. Maksudnya apa? Artinya yang dimaksud dengan anjing itu adalah orang-orang muhajirin. Orang muhajirin ini udah dikenyangin, udah dijamin gitu. Malah mereka ingin menerkam kita. Maka nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kita akan usir mereka. Orang-orang hina ini akan kita usir, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka itu sebagian dari mereka, orang-orang Ansor, ya benar, nanti kita lakukan gitu. Itu sudah terprovokasi lah, seperti itu. Nah, tetapi ketika itu ada di antara orang-orang Ansor anak muda, namanya Zaid ibn Arqam. Dia dengar ini anak muda yang soleh luar biasa. Maka nanti ketika turun ayat berkaitan dengan ini, Nabi mengatakan kepada Zaid bin Arqam, ini anak muda yang telinganya dititipkan wahyu oleh Allah. Sampai begitu. Kenapa? Karena ketika itu dia dengar kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga apa? Dia ngadu ke ayahnya. Kemudian ayahnya melaporkan kepada Rasulullah. Nah, begitu dilaporkan Rasul, maka sama Rasul di cross check. Dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengen tahu benar gak? Jadi Rasulullah pengen tabayun, tidak langsung
menerima. Nah begitu dipanggil, dikrosek, ditabayun, benar kamu mengatakan seperti ini. Oh siapa bilang? Oh hebat Rasul saja. Di depan Rasul saja dia begitu mereka. Sehingga artinya Zaid bin Arqam itu merasa gak enak. Padahal dia dengar langsung, tetapi ini dia gak punya bukti. Dan itulah retorika yang hebat dari orang-orang munafik. Sampai di depan Rasul saja mereka bisa ngeles. Sehingga akhirnya mereka bebas. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin gak enak tuh. Takutnya Rasulullah menyangka dia menyebarkan berita hoax, fitnah. Wah enak perasaan itu. Maka ketika itu Umar bin Khattab yang ada di sisi Rasulullah SAW, ya, kata Umar bin Khattab, ya Rasul, boleh saya penggal kepalanya? Kalau Umar kan begitu, dikit-dikit penggal, dikit-dikit penggal. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, jangan. Aku tidak ingin orang lain menyangka sesungguhnya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kata Rasulullah seperti itu. Maka akhirnya tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sampai akhirnya nanti Allah menurunkan surat Al-Munafiqun. Jadi Rasulullah ketika itu tidak bisa memaksa Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengaku atas ucapannya itu. Nggak bisa, seharusnya udah nggak apa-apa lah. Kalau memang konfirmasinya, statementnya, ya, penjelasannya begini, ya udah. Maka kemudian turunlah wahyu yang membenarkan aduan dari sahabat Zaid bin Arqam. Dia turunkan surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai dengan ayat 8. Itu dalam perjalanan pulang dari Bani Mustalik mau ke Madinah. Kalau Allah sudah beriman, itu membuka kedok orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Allah situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi ayat pertama Allah berfirman, apabila datang orang munafik kepada engkau Muhammad, mereka mengatakan sesungguhnya kami menyaksikan sesungguhnya engkau dan engkau Rasulullah. Kata Allah, wallahu yashhadu innaka la rasul. Enggak usah mereka menyatakan itu, kata Allah. Emang Allah juga menjadi saksi bahwa engkau adalah Muhammad adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi justru sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta atas kesaksiannya. Itu hanya untuk menipu. Ya. Mereka mengatakan di depan Rasul, engkau Rasul. Tapi sebenarnya itu untuk menyembunyikan kebusukan mereka. Lalu kata Allah yang berikutnya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai atas kebohongan mereka. Saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadi jangan gampang bersumpah, dikit-dikit sumpah. Untuk hal-hal yang tidak prinsip, sumpah. Itu kebiasaannya orang munafik. Jadi sumpah itu menjadi seperti kacang goreng. Dan gak main-main. Sumpahnya atas nama Allah. Wallahi demi Allah. Sering itu dilakukan orang munafik. Dan semuanya bohong. Meskipun sumpahnya kayak apapun, tapi isinya bohong semua. Cuman kan kita dalam Islam, kita diperintah untuk menilai yang zahirnya gitu. Kalau orang udah sumpah, walaupun sebenarnya dia bohong, ya kita percaya aja. Kan begitu. Jadi masalah benar salahnya itu bukan wilayah kita. Sama dengan orang munafik seperti itu. Jadi ittakhadhu aymanahu, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai junnah,
perisai, bersembunyi dari kebusukan mereka. Fasaddu an sabilillah, di mana mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka berada dalam perbuatan yang sangat buruk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kenapa? Dan tiganya Allah berfirman, zalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu disebabkan karena mereka sebelumnya beriman. Jadi artinya mereka sebenarnya sudah bersyahadat, sudah menyatakan keimanan, tapi keimanan itu didasari oleh kebohongan. Kafaru, kemudian mereka jadi kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim, lalu Allah kunci hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak bisa paham. Ini gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu hidayah itu mahal. Jadi jangan sampai Allah udah kasih hidayah sama kita, kemudian kita keluar dari hidayah. Ini bukan hidayah yang dimaksud, bukan yang sekedar dari Islam kemudian keluar jadi kafir. Jangan sampai ketika Allah udah kasih kenikmatan pada kita dalam beribadah, Allah kasih hidayah, ya, kita rajin sholat, kita rajin ke masjid, kita rajin ngaji, lalu kemudian dengan alasan kesibukan, dengan alasan lelah, kemudian kita nggak ke masjid lagi, itu namanya kita lari dari hidayah. Tapi di sini sih nggak ada ya, Pak? Hah? Nggak ada ya? Ya, ada asalnya rajin, lama-lama nggak rajin dengan alasan tadi sibuk, capek dan sebagainya. Itu namanya dia lari dari hidayah. Lari dari hidayah. Padahal ketika dia rajin ibadah, datang ke masjid melakukan ibadah, itu karena dia dibantu sama Allah. Dia dibimbing sama Allah, dia dimudahkan oleh Allah. Maka saat dia tinggalkan kebiasaan yang baik itu, berarti dia sudah lepas dari bimbingan Allah, dan dibantu lagi oleh Allah untuk mudah melakukan ibadah. Nah, orang munafik begitu. Itu sebenarnya dengan masuk Islam itu sebenarnya sudah bagus. Tapi sayang, karena kebencian ada pada diri mereka, sifat busuk ada pada diri mereka, kemudian akhirnya mereka menjadi kafir lagi. Dan ketika jadi kafir, Allah semakin tutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran sedikit pun. Itu orang munafik. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ayatnya wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, wah, penampilan mereka, fisik mereka itu menakjubkan kalian. Luar biasa. Jadi orang munafik tuh gak ada yang penampilannya biasa-biasa aja gitu. Hebat. Ya, hebat ya. Kalau dia masuk masjid, ya penampilannya seperti kiai gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia menyesuaikan. Pokoknya orang melihat dia takjub lah. Ya, tertipu gitu. Wah, ini orang bagus banget. Kalau dia masuk bukan di masjid, di tengah masyarakat jari, di tengah kaum eksekutif, penampilannya juga begitu, dia menyesuaikan. Pokoknya setiap mereka berpenampilan itu selalu menakjubkan banyak orang. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam wa yaqulu tasma'u liqawlihim. Jika mereka berkata, maka enggak ada orang yang enggak merhatiin. Pasti semua perhatiin. Pasti semua terkesima dengan ucapan orang munafik. Wa yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Cuma mereka itu sudah mungkin merasa hatinya memang busuk. Jadi setiap ada sesuatu, ada pembicaraan, mereka menyangkanya lagi bicarain mereka. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau kita curiga mulu sama orang, jangan-jangan lagi ngomongin saya, jangan-jangan lagi jelekin saya. Padahal orang ngumpul bukan ngomongin dia udah kegeeran aja gitu.
kayak selebriti diomongin mulu gitu. Nah, jangan-jangan kita ada sifat munafik. Kenapa? Memang kita artinya sudah merasa memang hati kita ini busuk, hati kita ini bohong. Jadi setiap kali ada orang kumpul, ada orang ngobrol, itu disangkanya ngobrol kita. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Maka apa kata Allah? Humul aduwu, itu musuh kalian. Orang seperti itu musuh kalian. Fahzarhum, maka hati-hati, waspada terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Itu ayat 4. Kemudian juga ayat 5-nya. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Jadi ketika mereka memang dalam posisi salah sekalipun, lalu mereka diingatkan, udah kamu minta maaf sama Rasul, minta ampun, nanti sama Rasul pasti diampuni. Tapi mereka justru nggak mau, sombong, nggak mau. Maka di ayat 6 kata Allah, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Muhammad, kata Allah, sama saja kamu mintain ampun buat orang munafik, kamu nggak mintain ampun, tetap Allah nggak bakal ngampunin mereka. Itu dahsyat banget. Orang munafik itu udah boleh nggak diampunin dosanya. Meskipun yang mintain ampun Rasulullah nggak diampunin dosanya. Bahkan mau berpuluh-puluh kali Rasulullah memohonkan ampun, kata Allah, la yaghfirullahu lahum, Allah gak bakalan ngampunin dosa mereka. Nah, barulah kemudian di ayat 7 dan 8 yang secara khusus menyebutkan tentang peristiwa tadi. Ya, jadi artinya apa? Allah mengklarifikasi, ya, menginformasikan kepada nabinya bahwasanya informasi dari sahabat-sahabat Zaid ibn Arqam itu benar adanya, bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang ngomong begitu. Jadi Rasulullah baru tahu setelah turun ayat. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka lah orang munafik yang mengatakan, nih kalau kita kembali, ya. Jadi humul ladzina yaquluna la tunfiqu, jangan kalian bantu orang muhajirin itu, ya, jangan kalian tolong orang-orang yang di sekeliling Rasulullah. Maksudnya apa? Orang muhajirin, biar mereka mati sendirian, kata orang munafik. Itu Abdullah bin Ubay selalu ngomong itu. Padahal kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal perbendaharaan langit itu milik Allah. Langit dan bumi itu milik Allah. Jadi meskipun di stop, tapi kalau Allah tidak menyetop, tidak ada masalah. Itu sebagaimana yang terjadi di Gaza gitu. Wah, itu di stop oleh bagaimana di embargo, nggak boleh masuk bantuan sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Tapi buktinya sampai sekarang mereka masih bisa bertahan itu. Kenapa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Ya, perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah. Ya, manusia boleh memboikot, manusia boleh mengembargo, tapi kalau Allah berikan, gak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menahan kalau Allah mau berikan. Gak ada yang bisa memberikan kalau Allah menahan. Jelas sekali. Nah, ini. Kemudian ayat terakhirnya, ayat 8, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu min al-'azab. Di mana mereka mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul dalam hal ini mengatakan, kalau kita kembali ke Madinah, nanti orang-orang hina akan kita usir dari Madinah. Maka tadi setelah turun ayat ini, Nabi mengatakan,
tentang sahabat Zaid bin Arqam yang ketika itu masih muda, baru umur 16 tahun. Ini anak adalah yang telinganya dititipkan kebenaran dengan turunnya wahyu. Jadi artinya jelas bahwasanya benar yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah SAW ketika melihat sepertinya banyak yang terprovokasi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka Rasul memerintahkan para sahabat yang ketika itu lagi asik dalam beristirahat, suruh bangkit lagi, kita berangkat. Padahal ketika itu kondisinya mau maghrib. Kebiasaan Rasul kalau mau maghrib itu dalam perjalanan, Rasul berhenti, lalu perintahkan sahabat untuk membuat kemah, nginap, besok paginya baru jalan. Karena ini ada masalah gitu. Ini kalau tetap diam di sini, ini masalah semakin menjadi. Maka caranya bagaimana menghilangkan masalah ini, melupakan masalah ini? Maka Rasul strateginya, bangun kalian, berangkat kita, jalan. Itu dari maghrib, nanti istirahat jam 2 malam, jalan terus. Karena nanti sholatnya dijama dan dikosor. Jadi jam 2 malam kelihatan Rasul melihat, wah udah pada lelah, dah istirahat, sholat, setelah itu tidur. Gak ada yang ngomongin gituan lagi. Itu strategi Rasul. Begitu juga, begitu pagi udah selesai istirahat, jalan lagi. Nanti jalan sampai malam lagi. Udah capek, baru istirahat. Tujuannya apa? Agar orang tidak membicarakan apa yang diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu cara Rasulullah untuk menyelesaikan masalah, agar orang melupakan itu. Jangan menjadi pembicaraan. Nah, apa yang Rasul ini diperhatikan oleh seorang sahabat Ansor namanya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini orang Ansor dari suku Aus. Sementara kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Hujrat. Orang Hujrat. Kalau ini orang Aus. Aus Hujrat ketika itu sebelum masuk Islam saling berperang. Maka ya Rasul, sepertinya engkau gak biasa. Ini kayaknya terjadi sesuatu di Rasul. Maka kemudian kata Rasulullah, apakah belum sampai kepadamu ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul? Belum ya Rasul, belum sama sekali. Maka Rasul kemudian menceritakan tentang kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Usaid marah. Lalu kemudian kata Usaid, apa perlu saya penggal kepalanya ya Rasul? Usaid marah. Jadi kata Rasul, tidak usah. Aku tidak ingin orang lain menganggap Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maka kemudian sampai-sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ternyata dengar tentang kelakuan ayahnya. Ini anak yang sangat bakti, walaupun dia tahu ayahnya munafik gitu. Maka dia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah ayahku melakukan itu? Iya. Benarkah engkau memerintahkan orang lain untuk membunuh ayahku? Tidak. Demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Aku, kalau engkau perintahkan untuk membunuh ayahku, maka jangan orang lain, biar aku saja. Biar aku yang membunuhnya. Aku tidak rela ketika engkau dihina oleh ayahku. Padahal ya Rasulullah, di kalangan Khazraj tidak ada anak yang lebih bakti kepada orang tuanya dibanding aku. Jadi itu dia katakan itu. Ya, ini dari seluruh suku Khazraj yang punya anak, tidak ada anak yang lebih bakti kepada bapaknya kecuali sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau engkau perintahkan untuk membunuh ayahku, saya lakukan itu. Itu kata Abdullah. Aku tidak ingin engkau dihina walaupun oleh ayahku. Dan juga ya Rasulullah, kenapa aku harus aku yang mengeksekusi, agar tidak ada rasa dendam pada diriku,
Aku khawatir ketika yang mengeksekusi orang lain, karena saking sayangnya saya dengan ayah saya, maka ada rasa dendam pada diri saya. Maka biarkan saya yang mengeksekusi, kata Abdullah. Rasul, tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak perintahkan itu. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul pun pergi dari hadapan Rasulullah. Maka ketika perjalanan sudah semakin dekat ke Madinah, ya kurang lebih 1 hari 1 malam lagi, itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Bapak hadirin sekalian, ya, itu diri saja sambil pegang pedangnya. Sambil pegang pedang, dan pedangnya ini dalam posisi siap untuk membunuh orang. Dia diri saja. Setiap pasukan lewat, perhatiin, ini ada apaan ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang paham kalau posisinya begitu berarti dia lagi nyari orang dan mau membunuh. Sampai Rasulullah juga sama. Ketika Rasulullah, ini ada apa dengan Abdullah? Tapi terus saja pasukan jalan. Sampai akhirnya ayahnya itu di belakang, rombongan belakang. Begitu ayahnya sudah kelihatan, maka dihampiri oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu ditempelkanlah pedang itu di leher ayahnya. Tempel. Kata Abdullah bin, ayah, aku tidak izinkan kau masuk ke Madinah. Tidak aku izinkan sampai Rasulullah mengizinkan. Bergerak sedikit saja, ku tebas leher. Kemudian kata ayah, ada apa wahai engkau, ayah anakku? Engkau sudah menghina Rasulullah. Walaupun aku sangat sayang kepadamu, tapi kalau engkau menghina Rasulullah, aku tidak peduli. Kau tahu wahai ayah, tidak ada orang di suku Fajr yang lebih sayang dengan orang tuanya dibanding saya. Tapi ini urusannya dengan Rasulullah. Maka saya lebih cinta dengan Rasulullah. Dan apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dilihat oleh para sahabat. Sampai kemudian para sahabat melaporkan kepada Rasulullah tentang kejadian ini. Itu Abdullah itu, ayahnya itu gak berani bergerak sama sekali, karena dia tahu anaknya ini ahli pedang. Jadi gak bakalan, apalagi itu udah nempel di leher, gak bakalan ada orang lolos kalau Abdullah bin Ubay bin Salul sudah memutuskan pedangnya. Maka ayahnya tahu, diam aja udah, gak bergerak sama sekali. Sampai kemudian berita itu sampai ke Rasul, lalu Rasul berkata pada sahabat yang melapor, kau sampaikan kepada Abdullah bahwasanya aku mengizinkan ayahnya untuk masuk Madinah. Masya Allah, itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah santun banget. Padahal jelas ini munafik, jelas menghina Islam, menjelekkan Rasulullah. Tapi Rasulullah sebegitunya santunnya sama orang munafik. Ya, seperti itu. Maka kalau kita sekarang dikit munafik tuh matiin aja ya. Nah, gitu. Memang sih kita kesel ya kalau ada orang melihat orang ya yang sifatnya mirip munafik, udah langsung halal tuh darahnya tuh, gitu. Halal tuh darahnya gitu. Nah itu perlu hati-hati juga gitu. Ya. Karena Rasulullah itu tidak mengeksekusi, gitu. Tidak mengeksekusi Rasulullah. Nah kalau kita sekarang berani mengeksekusi, ya, padahal kita belum bisa memastikan orang itu benar-benar munafik, walaupun sifat-sifatnya ada. Ini Rasul yang sudah tahu ini memang munafik. Abdullah bin ini memang munafik gitu. Rasul sudah tahu, artinya sudah yakin bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang munafik. Tapi Rasul melarangnya untuk membunuhnya. Apalagi kalau sekarang gitu ya, kita nggak tahu benar kan orang munafik, walaupun sifatnya kayak orang munafik. Udah halal tuh darahnya tuh, matiin gitu. Khawatir itu. Jadi bolehlah kesel, tapi jangan sampai numpahin darah gitu ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang wah benar-benar ya, persis banget cirinya dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Ini benar-benar munafik nih orang gitu. Ya,
Maka sering terungkap tadi, wah, halal darahnya seperti itu. Nah, seperti itu. Maka kita belajar dari Rasulullah luar biasa. Beliau mampu bersikap dengan penuh bijaksana. Nah, sehingga akhirnya Rasulullah mengizinkan kepada Abdullah bin Ubay Salul untuk masuk ke Madinah. Nah, dua peristiwa ini Bapak hadirin sekalian, ya, peristiwa kegagalannya untuk memprovokasi orang-orang Islam agar mereka berperang satu sama lain, ini nggak berhasil, maka itu sangat membuat dia sakit hati. Ditambah lagi anaknya yang selama ini berbakti kepada dirinya begitu luar biasa, tapi bersikap kasar kepada dirinya, itu juga menambah sakit hati yang luar biasa. Itu tadi. Jadi harusnya dua kejadian ini menyadarkan dirinya, harusnya. Tetapi itu tidak menjadikan orang munafik sadar. Harusnya gitu. Karena nanti kata Allah apa? Fatubi'a ala qulubi. Allah semakin tutup hati. Ini sulit. Maka apa yang dilakukan untuk Abdullah bin Ubay Salul dengan sakit hatinya itu karena dua kejadian gagal, maka dia merencanakan hal baru lagi. Ingin menjatuhkan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah benar bijaksana, tapi dia sikapi dengan kebencian. Dia cari-cari celah, ya, bagaimana caranya untuk menjatuhkan Rasulullah, menjatuhkan kaum muslim. Dapat momennya, Pak. Dapat momennya. Dan ini yang membuat heboh sekota Madinah. Sampai Madinah itu 1 bulan lebih itu seperti berduka. Itu perbuatannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi next kayaknya sih. Waktunya habis ya dia. Habis sama udah sama gitu ya. Gitu. Jadi artinya kesimpulannya adalah bagaimana orang munafik itu dari dulu sampai kapanpun akan seperti itu. Dan saya sering sampaikan, ya, jangan heran di setiap perjuangan kaum muslimin pasti ada pengkhianat. Dan pengkhianat itu adalah orang-orang munafik. Itu terus berlaku. Ya, iya. Kan saya pernah sampaikan hadis Nabi, Madinah saja, ya, yang kota suci tidak steril dari orang munafik. Dari masa Rasulullah sampai akhir zaman. Ya. Baru nanti orang Allah bersikap Madinah dari orang munafik ketika Dajjal menghentakkan kakinya ke bumi. Maka Allah keluarkan itu semua dari Madinah, semua orang kafir, semua orang munafik. Jadi kalau Madinah dia nggak steril, apalagi Indonesia, ya, lebih nggak steril lagi gitu ya. Kita takut justru kita itu. Wallahu a'lam bishawab.